Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar pada hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pelajaran 3, jujur disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dipermudahkan untuk mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita akan belajar bersama dengan tema Aku Anak Soleh, dengan subtema jujur disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kalian sudah pasti sering mendengar kata jujur. Jujur adalah kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Artinya, apabila kita mengucapkan sesuatu, harus sesuai dengan kenyataan. Jujur dapat diartikan sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu ataupun fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan atau benar-benar sesuai dengan realita. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, agar kamu lebih paham mengenai jujur, kita akan membahasnya melalui sebuah cerita. Ceritanya adalah kisah seorang anak penjual susu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Malam itu, Khalifah Umar memutuskan untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Aku masih mendengar ada pedagang yang mencampur susu kambing dengan air. Ya, begitupun aku, wahai Umar. Ternyata mereka mengabaikan peringatanmu. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Kalau begitu, kita harus mulai bertindak dengan tegas. Mari kita sama-sama berkeliling. Kalian berempat menyusuri perkampungan sebelah timur. Lalu sebagian menyisir rumah-rumah sebelah barat. Dan kami berdua akan ke arah utara, kota Madinah. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air.
Apa ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Sementara itu, di sudut lain di kota Madinah. Hei, tunggu. Kami telah menemukan pedagang yang sedang mencampur susu. Kita harus segera ke sana. Ayo, ayo kita tangkap mereka. Para penjahat pencampur susu itu nampak tidak berkutik ketika tertangkap basah sedang mencampur susunya dengan air. Belum lagi membayangkan hukuman yang akan mereka terima dari Khalifah Umar yang terkenal tegas. Ayah? Ada apa ya? Anakku, di pinggir kota ada sebuah rumah yang dihuni seorang gadis dengan ibunya. Mereka penjual susu kambing di pasar kota. Iya, aku tahu ayah. Lalu kenapa? Besok cari tahu siapa wali nikah gadis itu dan laporkan pada ayah. Untuk apa ayah? Siapa yang akan menikah? Nanti ayah jelaskan semuanya. Baik ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan sampai Amirul Mukminin datang kemari? Apakah kami melakukan suatu kesalahan? Bukan ibu. Tapi apakah boleh kami masuk dulu? Iya, silakan masuk tuan. Wahai Amirul Mukminin, saya dan anak saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam menjual susu. Jangan tangkap kami. Tenang ibu. Maksud kedatangan kami bukan untuk menangkap, tetapi kami ingin melamar. Spontan, kalimat yang disampaikan Khalifah Umar membuat sang ibu kaget dan tertegun. Amirul Mukminin hendak melamar anak ibu untuk diperistri oleh anaknya yang ini, Ashim. Melamar anakku untuk Ashim? Bagaimana mungkin? Putra seorang khalifah. Tidak pantas rasanya putra Amirul Mukminin menikah dengan anakku yang miskin ini. Khalifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia. Karena menurut beliau, ketakwaanlah yang menjadi ukuran. Benar, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Aku telah menyaksikan dan sangat terkesan dengan kejujuran anakmu. Bagaimana engkau bisa tahu, wahai Amirul Mukminin? Aku telah mendengar pembicaraan kalian mengenai susu kambing tadi malam. Tidak mudah untuk menemukan gadis berpendirian seperti anakmu di zaman sekarang ini.
Bagaimana, Ibu? Demikian keimanan yang menancap kuat di dadanya telah menjadi jaminan bagi kemuliaannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Itulah kisah cerita anak gadis yang jujur. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya serta tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas, ujian, dan ulangan, tidak mencontek. Jujur menggunakan uang, mengembalikan uang sisa belanja tersebut. Mengatakan sesuatu dengan jujur, mengakui kesalahan. Adapun keuntungan jujur, yaitu 1. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Disenangi semua orang. 3. Mempunyai banyak teman. 4. Dipercayai orang lain. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian melihat dan mendengarkan video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan pengertian jujur. 2. Apa hikmah dari kisah jujur tersebut? 3. Sebutkan keuntungan berbuat jujur. Materi pembelajaran selanjutnya tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.